Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfulairi Dayati, NIM 025. Di sini saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan bagi generasi milenial di saat pandemi COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang saluran sistem pernafasan yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Penyebaran yaitu dari manusia ke manusia melalui yang keluar saat batuk atau bersin. Virus dapat menempel pada benda dan jika benda tersebut disentuh orang lain dapat beresiko tertular virus COVID-19. Selama masa pandemi virus COVID-19, banyak tantangan baru yang dialami oleh masyarakat termasuk generasi milenial. Tantangan yang dimaksud seperti perubahan pada rutinitas yang signifikan, kesulitan berinteraksi, keuangan, manajemen energi, dan adaptasi terhadap teknologi. Pola kehidupan baru perlu diterapkan oleh generasi milenial agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini dan siap menghadapi masa pandemi COVID-19. Generasi milenial merupakan generasi yang paling membutuhkan strategi bertahan hidup dan dalam menghidupi keluarganya yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Strategi untuk bertahan hidup: yang pertama, strategi aktif; yang kedua, strategi pasif; yang ketiga, strategi jaringan. Strategi tersebut mampu membuat generasi milenial tetap bertahan hidup secara produktif dan mampu mengatasi jumlah pengeluaran dengan kebutuhan hidup yang besar selama masa pandemi COVID-19. Dampak bagi generasi milenial: yang pertama, menyebabkan batasan ruang gerak yang membuat banyak aktivitas yang tergantikan serta mengubah perilaku generasi milenial menjadi lebih banyak di rumah. Yang kedua, semakin tinggi pula kerentanan masyarakat yang ikut terdampak dalam hal ekonomi maupun kebutuhan hidup sehari-hari. COVID spiritual merupakan faktor yang membantu individu mencapai keseimbangan yang diperlukan untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan, serta beradaptasi dengan penyakit. Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan yang dibutuhkan manusia untuk bertahan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajibannya agama, mendapatkan pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhan. Dukungan sosial umumnya berupa gambaran mengenai peran atau pengaruh yang ditimbulkan oleh orang lain yang berakti atau orang terdekat seperti keluarga, teman, saudara, dan rekan kerja. Tujuannya dapat membantu mengurangi stres, depresi, kegelisahan adalah dengan cara isolasi diri, kehidupan normal, kesejahteraan, dan kualitas hidup. Bentuk dukungan sosial saat pandemi COVID-19 seperti makanan, masker, atau peralatan medis lain, bantuan ekonomi, dan dukungan mental, serta tidak terjadi isolasi sosial pada lingkungan pasien. Untuk dukungan spiritual saat pandemi COVID-19 dengan meningkatkan silaturahmi, membaca kitab suci, mengurangi paparan berita dari media, meluangkan waktu untuk ibadah, meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk bertahan hidup dengan sikap mengajak umat untuk saling peduli dan jaga keselamatan sesama manusia, kita harus ingat beberapa banyak korban dari tenaga medis yang sudah meninggal. Mereka selalu mengingatkan kepada kita untuk tidak berkerumun. Kita juga harus sama-sama menggunakan masker. Itu juga bentuk kasih kepada sesama dan Tuhan. Bentuk saling menjaga sesama manusia diwujudkan dengan meneladani protokol kesehatan 3M. Yang pertama, memakai masker; yang kedua, menjaga jarak; yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Cukup sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.